Bab 11. Fang Yu mengerutkan kening dan dengan cermat mengamati ekspresi Tang Xiaorou, tetapi tidak melihat bahwa dia berbohong. Namun, dengan latar belakang Tang Xiaorou, bagaimana dekan bisa menolak permintaannya? Jelas sekali, ada seseorang yang menyebabkan masalah. Tapi hal-hal ini bukanlah yang harus dipertimbangkan oleh Fang Yu. Izinkan saya mengatakan satu hal saja, kakekmu membutuhkan akupuntur seminggu sekali. Jika kamu tidak memenuhi janjimu, aku bisa berhenti kapan saja, kata Fang Yu. Saya tahu. Saya pasti akan menemukan cara untuk pindah sesegera mungkin. Wajah Tang Xiaorou memerah karena marah. Setelah mengatakan itu, dia berbisik lagi, seolah-olah ada orang yang ingin duduk satu meja denganmu. Saat istirahat, Fang Yu ingin pergi ke toilet, jadi dia berjalan keluar dari pintu belakang kelas. Begitu dia keluar dari pintu, seorang anak laki-laki tampan dan tinggi menghentikannya. Teman sekelas, aku ingin mencari teman sekelas Tang Xiaorou. Bisakah kamu membantuku memintanya keluar? Fang Yu melirik anak laki-laki itu dan merasa sedikit aneh. Beberapa orang berjalan keluar dari pintu belakang di depannya, tetapi anak laki-laki itu tidak meminta bantuan mereka. Begitu Fang Yu keluar, dia menghentikannya. Anak laki-laki ini sepertinya datang khusus untuk menemuinya. Nama saya Yang Su. Saya seorang siswa di kelas berikutnya. Saya dapat dianggap sebagai teman sekelas lama Tang Xiaorou, haha. Senyum cerah muncul di wajah anak laki-laki itu. Di bawah senyuman tampan dan cerah ini, kebanyakan orang pasti akan berpikir bahwa Yang Su adalah anak yang sangat ramah dan lembut. Sayangnya, yang berdiri di depan Yang Su adalah Fang Yu, yang telah hidup selama hampir 5.000 tahun. Meski tersembunyi dalam-dalam, Fang Yu masih melihat permusuhan dan rasa jijik di mata Yang Su. Fang Yu tidak berkata apa-apa, berbalik dan berjalan kembali ke ruang kelas, menepuk bahu Tang Xiaorou dan berkata, seseorang mencarimu di pintu belakang. Tang Xiaorou tertegun sejenak, lalu berdiri dan mengikuti Fang Yu keluar dari pintu belakang kelas. Setelah melihat Yang Su, wajah Tang Xiaorou langsung berubah jelek. Fang Yu ingin berjalan ke toilet, tapi dihentikan oleh Yang Su lagi. Fang Yu sedikit mengernyit dan memandang Yang Su. Yang Su, mengapa kamu datang kepadaku? Tang Xiaorou bertanya dengan tidak sabar. Saya mendengar di depan seluruh kelas, kamu meminta untuk duduk di meja yang sama dengan teman sekelas Fang Yu ini. Saya hanya penasaran dan ingin datang dan melihat teman duduk barumu. Yang Su masih memiliki pesona di wajahnya. Wajah senyuman semua gadis. Apa hubungannya denganmu? Tang Xiaorou berkata dengan marah. Yang Su mengabaikan Tang Xiaorou, tetapi memandang Fang Yu, menggelengkan kepalanya, dan berkata, terlalu biasa, terlalu biasa. Saya benar-benar tidak dapat memikirkan kelebihan menarik apapun dalam dirinya, saya benar-benar tidak dapat memikirkannya. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Tang Xiaorou, menyipitkan matanya dan berkata, tentu saja, menurutku kamu juga tidak menyukainya, tapi saya hanya tidak suka pria lain terlalu dekat denganmu, apakah kamu mengerti? Tang Xiaorou menjadi pucat karena marah dan berkata, Yang Su, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu tidak bisa mengaturku. Tentu saja aku tidak bisa mengendalikanmu, tapi saya bisa mengendalikan orang lain. Yang Su melirik Fang Yu sambil mencibir dan berkata, kelas akan segera dimulai, saya pergi. Yang Su tersenyum sedikit lagi, berbalik dan pergi. Setelah Yang Su pergi, Fang Yu memandang Tang Xiaorou dengan wajah tanpa ekspresi. Maaf, Yang Su ini orang gila, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya saja dia mengejar dan mengejarku, tapi aku telah menolaknya berkali-kali. Menghadapi tatapan mata Fang Yu, Tang Xiaorou sedikit tidak nyaman. Kamu, tolong tangani masalah pemindahan ini untukku sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berbalik dan berjalan ke toilet. Tang Xiaorou membeku di tempat, lalu mengertakkan gigi karena marah. Tang Mingde memintanya untuk berkomunikasi lebih banyak dengan Fang Yu, tetapi dengan karakter Fang Yu yang barusan, dia tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Ketika Fang Yu kembali ke kelas mulai berbicara lagi, dan siswa di sekitarnya memandangnya dengan aneh dari waktu ke waktu. Fang Yu sudah selesai kali ini. Sangat mudah untuk menyinggung He Donglin,
tapi kali ini dia menyinggung tuan muda tertua dari keluarga Yang Su, yang berada di kelas kunci. Ya, itu tuan muda Yang. Latar belakang keluarganya sebanding dengan Tang Xiaorou. Dia juga pelamar terbesar Tang Xiaorou. Tetapi sulit untuk mengatakan bahwa tidak apa-apa jika Fang Yu menyakiti He Donglin dengan parah. Mungkin. Mendengar ini, Jiang Yue, yang duduk di barisan depan kelas, tertawa sinis dan berkata, menurutmu, latar belakang seperti apa yang sebenarnya dimiliki Fang Yu? Biar ku beritahu, alasan mengapa dia baik-baik saja adalah karena Tang Xiaorou. Kali ini jika kamu menyinggung Yang Su, yang memiliki latar belakang yang sama kuatnya, Tang Xiaorou tidak akan bisa melindunginya. Saya mendengar Yang Su memiliki saudara perempuan yang sangat kuat, dan dia sangat menyayangi Yang Su, kata Su Xiaona di sebelahnya. Jiang Yue melirik Fang Yu di sudut dan mencibir, mari kita lihat apakah katak ini sadar diri. Jika dia mengambil inisiatif untuk pindah, tuan muda yang mungkin akan melepaskannya. Jika tidak, kita tunggu saja dan melihat pertunjukan. Dengan pendengaran Fang Yu yang tajam, dia secara alami dapat mendengar diskusi orang-orang ini dengan jelas. Tapi dia tidak akan marah pada anak-anak nakal ini. Namun, dia memiliki pemahaman yang lebih lengkap tentang kemampuan Tang Xiaorou yang menyebabkan masalah baginya. Hanya dalam 2 hari berada di meja yang sama, Tang Xiaorou entah kenapa menarik 2 saingan cinta untuknya. Di saat yang sama, banyak orang di kelas yang mengejeknya karena emosi negatif seperti iri hati, dan kebencian. Fang Yu telah tidak menonjolkan diri selama lebih dari 2 tahun, tetapi menjadi terkenal di kelas dalam 2 hari. Jika tidak terjadi apa-apa, dia akan segera menjadi terkenal di seluruh sekolah. Dan dampak ini bertahan lama. Bahkan jika Tang Xiaorou mengubah kelasnya sekarang, efek ini tidak akan segera hilang. Bahkan sinisme di kelas diperkirakan akan semakin intens. Sifat manusia memang seperti ini, Fang Yu mempelajarinya sejak lama. Lupakan saja, biarkan alam mengambil jalannya. Karena Anda tidak bisa bersikap rendah hati, maka jangan rendah hati. Sepulang sekolah pada sore hari, ketika Fang Yu hendak bangun dan pergi, Tang Xiaorou bertanya dengan cepat, Fang Yu, resep yang kamu tulis untuk kakekku hari itu berisi 2 jenis bahan obat. Kami meminta banyak bahan obat berukuran besar di toko, tapi mereka semua mengatakan mereka tidak memilikinya. Itu urusanmu. Saya juga mengatakan bahwa beberapa bahan obat sangat langka. Jika Anda tidak dapat menemukannya, maka tidak ada yang bisa saya lakukan, kata Fang Yu. Setelah mengatakan itu, Fang Yu pergi. Tang Xiaorou cemberut dan menundukkan kepalanya untuk mengemas buku. Fang Yu berjalan pulang perlahan seperti biasa. Sebuah truk berukuran sedang diparkir di pinggir jalan, dan Fang Yu berjalan di trotoar di samping mobil. Duduk di kursi pengemudi truk adalah seorang pria botak dengan tato besar di lengannya. Itu Da Biao yang ditendang keras oleh Fang Yu di kantor urusan akademik kemarin hingga dia tidak bisa berdiri. Melihat Fang Yu, mata Da Biao menjadi tajam. Kemarin, Fang Yu mengusirnya, yang tidak hanya melukai perutnya, tapi juga membuatnya kehilangan muka. Dia harus membalas dendam sendiri. Oleh karena itu, dia menahan rasa sakit di perutnya dan berinisiatif meminta He Wencheng menyerahkan tugas hari ini kepadanya. Menatap punggung Fang Yu, Da Biao mengambil walkie-talkie dan berkata, saudaraku, perempuan jalang itu telah muncul. Baiklah, tetap berpegang pada rencana awal, aku akan membuat bajingan itu mati tanpa tubuh yang utuh. Kata He Wencheng dengan kejam. Da Biao melemparkan interkom ke kursi penumpang dan menatap langkah Fang Yu. Ada lampu lalu lintas di depan. Menurut rute pulang Fang Yu, dia harus melewati zebra cross di depannya nanti. Saat itu, Da Biao akan menginjak pedal gas dan mengemudikan truk. Jadi bagaimana jika kamu bisa bertarung, bisakah kamu membawa truk? Da Biao menunjukkan senyuman yang kejam. Semenit kemudian, Fang Yu berjalan menuju zebra cross. Kebetulan lampunya berwarna hijau, jadi dia berjalan perlahan melintasi zebra cross. Da Biao menginjak pedal gas. Akibatnya, sebuah truk seberat 10 ton melaju menuju Fang Yu dengan kecepatan penuh. Di belakang Fang Yu, ada seorang wanita cantik berseragam guru, berwarna hitam, yang juga ingin melintasi zebra cross. Dia mendengar deru mesin,
menoleh dan melihat sebuah truk besar melaju menuju zebra cross. Meski lampunya merah, tidak ada niat untuk melambat. Si cantik menjadi pucat karena ketakutan. Saat dia melihat Fang Yu yang berjalan ke tengah zebra cross, dia berteriak. Hati-hati. Cepat menghindar. Ledakan. Suara keras benturan logam menelan jeritan si cantik. Rambut si cantik berantakan akibat angin dan debu truk yang lewat. Dia melihat ke arah truk yang melaju lebih dari 10 meter di depan, meninggalkan bekas ban hitam di tanah, dan wajahnya menjadi pucat. Seorang siswa dari sekolah menengah Jianghai ditabrak dan dibunuh oleh truk di depan matanya. Pikiran si cantik menjadi kosong dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Saat ini, keempat roda belakang truk masih bergesekan dengan tanah, mengeluarkan semburan suara yang keras. Namun, meski dengan tenaga penuh pada roda belakang, truk tersebut tidak bisa melaju lebih jauh. Ada penyok di bagian depan truk. Da Biao, yang duduk di kursi pengemudi, mengalami cedera kepala berdarah akibat tabrakan tadi. Kali ini, dia menginjak pedal gas dan memutar setir dengan panik. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Rencana awal Da Biao adalah menabrak Fang Yu dan kemudian melaju kencang. Namun, saat truk itu menabrak Fang Yu barusan, sepertinya truk itu tidak menabrak seseorang sama sekali, melainkan sebuah pelat besi. Dan sekarang, truknya terhalang pelat besi ini. Bab 12. Jika ada yang melihat pemandangan di depan truk, mereka pasti kaget dan tidak bisa berkata-kata. Terlihat seorang anak laki-laki berseragam sekolah, mengulurkan telapak tangan kanannya dan menekannya ke bagian depan truk dengan satu tangan. Melihat penyok di bagian depan truk, terlihat betapa dahsyatnya benturan yang terjadi. Fang Yu tampak tenang dan menatap sepatunya. Setelah bergesekan dengan tanah lebih dari 10 meter, sol sepatu kanvas yang dikenakannya telah hilang. Namun, jika Fang Yu tidak memakai sepatu, yang terjadi barusan bukanlah tabrakan, melainkan ledakan. Fang Yu telah memurnikan tubuhnya selama 1500 tahun, dan tubuhnya telah mencapai titik di mana tidak bisa dihancurkan. Sebuah truk yang menabraknya, sebenarnya tidak ada bedanya dengan menabrak gunung. Fang Yu sudah lama mengetahui keberadaan truk ini dan melihat bahwa orang yang duduk di kursi pengemudi adalah Da Biao yang ditemuinya kemarin. Fang Yu sengaja membiarkan ditabrak. Jadi, dalam hal ini, dia punya alasan untuk melawan untuk membela diri. Ledakan. Fang Yu mendorong ke depan dengan tangan kanannya, dan truk seberat 10 ton itu mundur beberapa meter. Fang Yu berjalan ke pintu pengemudi truk dan mengulurkan tangannya. Kaca. Pintu pengemudi dibuka paksa oleh Fang Yu. Da Biao yang duduk di kursi pengemudi masih memutar setir dengan histeris dan menginjak pedal gas. Namun sistem tenaga truk telah rusak. Bagaimana ini mungkin? Melihat Fang Yu tampak hidup di depan matanya, pikiran Da Biao menjadi kosong. Apa yang terjadi pada menit ini berada di luar pengetahuannya. Seorang pria ditabrak oleh truk besar yang melaju dengan kecepatan penuh, lolos tanpa cedera, dan memaksa truk tersebut berhenti hanya dengan kekuatannya sendiri. Apakah ini manusia? Apakah ini situasi yang hanya muncul di film dan novel? Mobilnya mogok. Suara Fang Yu membawa Da Biao kembali ke dunia nyata. Kamu ingin, Sebelum Da Biao menyelesaikan kata-katanya, Fang Yu menundukkan kepalanya dan memukul kemudi dengan keras. Bang! 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 Terdengar suara teredam, diiringi teriakan Da Biao. Fang Yu melihat interkom di kursi penumpang, mengambilnya dan menekan tombol panggil. 3 detik kemudian, suara He Wencheng terdengar seperti yang diharapkan. Da Biao, apakah masalahnya sudah selesai? Saya telah mengatur agar saudara-saudara menjemputmu. Fang Yu tidak berkata apa-apa, dia hanya menekan kepala Da Biao dan terus memukulnya dengan keras. Jeritan Da Biao disalurkan ke sisi lain melalui interkom. He Wencheng tertegun beberapa saat, lalu berteriak, apa yang terjadi? Da Biao. Apa yang terjadi? Da Biao dipukul hingga wajahnya berlumuran darah, dan jeritannya semakin lemah hingga ia pingsan. Fang Yu mengambil walkie-talkie, tetapi He Wencheng masih berteriak di ujung sana. Datanglah ke sini dalam waktu 20 menit. Orangmu masih bisa diselamatkan. Jika tidak, bersiaplah untuk mengambil jenazahnya, kata Fang Yu dengan tenang dan mematikan interkom.
Fang Yu menatap Dabiao yang berlumuran darah tanpa sedikit pun emosi di matanya. Setelah berurusan dengan Dabiao, Fang Yu melompat keluar dari truk dan melihat guru cantik di belakangnya sedang linglung. Dia tahu keindahan ini. Dia adalah Ding Ran, guru bahasa Inggris di kelas kunci sebelah. Karena penampilannya yang luar biasa, Ding Ran sangat terkenal di sekolah menengah Jianghai dan merupakan dewi sempurna di benak banyak anak laki-laki. Fang Yu telah melihat Ding Ran beberapa kali di koridor, dan telah mendengar tentang Ding Ran berkali-kali dari anak laki-laki di kelas. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia melihat apa yang baru saja terjadi? Fang Yu sedikit mengernyit dan melangkah maju. Anak muda, teman sekelas, apakah kamu baik-baik saja? Ding Ran membuka mulut ceri kecilnya, dan matanya yang besar dan bersinar penuh rasa tidak percaya. Guru Ding, maafkan aku. Fang Yu mengulurkan jarinya dan menyentuh dahi Ding Ran. Seluruh tubuh Ding Ran tiba-tiba bergetar, dan kemudian matanya menjadi kosong. Pulanglah, tidur siang saja dan kamu akan baik-baik saja, kata Fang Yu. Pulang ke rumah. Ding Ran menatap Fang Yu dengan mantap. 2 detik kemudian, dia mengambil langkah dan berjalan melintasi zebra cross. Fang Yu menggunakan teknik kecil pada Ding Ran. Teknik ini sangat sederhana dan pada dasarnya hanya bekerja pada manusia. Jika tidak ada yang salah, Ding Ran akan tidur siang setelah kembali ke rumah. Ketika dia bangun, dia tidak akan lagi memiliki ingatan tentang kejadian tadi. Bahkan jika ada ingatan, dia hanya akan menganggapnya sebagai mimpi. Setelah Ding Ran pergi, Fang Yu melihat sekeliling dan menemukan 2 kamera pengintai di dekat persimpangan. Apa yang baru saja terjadi terekam oleh kamera. Setelah memikirkannya, Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Hei, Xiao Jiang, ini aku. Bantu aku. Fang Yu kembali ke halaman dan hendak naik ke atas ketika Yu Yue berlari keluar rumahnya dan memegang tangan Fang Yu. Saudara Fang Yu, ibuku kembali pagi ini. Aku memberitahunya apa yang terjadi 2 hari yang lalu, dan dia berkata dia ingin mengucapkan terima kasih. Kamu bisa makan malam di rumah kami malam ini. Oke, aku sudah lama tidak mencicipi masakan Bibi Wang. Fang Yu langsung setuju. Dia tidak akan pernah menolak makan kapanpun. Ibu Yu Yue adalah Wang Yan, seorang wanita cantik dengan kemampuan memasak yang baik. Sejak Yu Yue berusia 10 tahun, Wang Yan menceraikan Yu Chengye, yang kecanduan judi, dan mengambil tanggung jawab Yu Yue sendirian. Xiao Yu, duduklah sebentar, aku akan segera menyiapkan makanannya. Wang Yan mengenakan celemek, menjulurkan kepalanya dari dapur, dan berkata kepada Fang Yu sambil tersenyum. Tidak apa-apa, tidak perlu terburu-buru. Tapi aku di sini untuk merepotkanmu lagi, jadi aku tidak akan mengganggumu Bibi Wang, kata Fang Yu. Tidak masalah. Aku mendengar apa yang dikatakan Yu Yue, jika kamu tidak membantuku malam itu. Pada titik ini, wajah Wang Yan terlihat sedikit jelek, dia menggigit bibirnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Aku akan memasak, dan kamu minum teh saja dulu, kata Wang Yan. Kakak Fang Yu, kenapa kamu tidak memakai sepatu? Yu Yue tiba-tiba memperhatikan kaki telanjang Fang Yu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya baru saja menginjak batu dan mematahkan sol sepatu saya, jadi saya membuangnya begitu saja, kata Fang Yu. Apakah kamu menginjak dengan kedua kaki? Yu Yue bertanya dengan mata terbuka lebar. Ya, akhir-akhir ini aku kurang beruntung, aku selalu menemui nasib buruk. Fang Yu menghela nafas pelan dan berkata dengan tulus. Biar ku sentuh kepalamu, aku akan memberimu sedikit keberuntungan. Yu Yue mengulurkan tangan kecilnya dan dengan lembut menyentuh kepala Fang Yu. Beberapa menit kemudian, Wang Yan membawakan hidangan ke meja, total 4 hidangan dan 1 sup. Tak perlu dikatakan lagi, keterampilan memasak Wang Yan tidak perlu diragukan lagi. Fang Yu selalu percaya bahwa keterampilan memasaknya tidak kalah dengan banyak koki hotel. Saat makan, meskipun Wang Yan berbicara dan tertawa, Fang Yu menemukan ada kesedihan tersembunyi di matanya. Karena Wang Yan mengundangnya makan malam, Fang Yu bersedia membantu Wang Yan, tetapi jika Wang Yan tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan dengan sengaja bertanya. Setelah makan malam, Fang Yu kembali ke lantai 2. Selain ruang tamu berukuran kecil, rumahnya juga memiliki 2 ruangan,
satu sebagai kamar tidur, dan satu lagi sebagai ruang untuk menyimpan serba-serbi. Ketika melewati ruang utilitas, Fang Yu mencium aroma obat dan tiba-tiba teringat apa yang ditanyakan Tang Xiaorou hari ini. Di ruang utilitas, ada tumpukan bahan obat yang dibawa kembali dari barat laut dan ditanam oleh Xia Xiuzi di luar pondok jerami. Tumbuhan ini semuanya merupakan spesies yang sangat langka dan banyak yang telah hilang dari pasaran. Dapat dikatakan bahwa ramuan ini sungguh tak ternilai harganya. Tapi Fang Yu melemparkannya ke ruang utilitas seperti tumpukan sampah. Jika Xia Xiuzi tahu bahwa Fang Yu memperlakukan kerja kerasnya seperti ini, dia pasti akan sangat marah hingga dia akan muntah darah. Bahan obat yang tidak dapat ditemukan dalam resep itu seharusnya ada di sini kan? Fang Yu berpikir sambil melihat tanaman herbal di ruang utilitas. Itu saja, membantu orang sampai akhir, belum lagi keluarga Tang bahkan membayarnya. Biarkan gadis itu datang dan mengambilnya besok. Larut malam, Fang Yu sedang berbaring di tempat tidur, mata terbuka, memikirkan beberapa masalah. Setelah berkultivasi ke levelnya, sangat sulit untuk bergerak maju. Meski hanya tahap pemurnian Qi, ini masih tahap pemurnian Qi level 9832. Sejak 2000 tahun yang lalu, Fang Yu tidak dapat meningkatkan kultivasinya hanya dengan mengolah pikirannya dan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Jika dia ingin menembus lapisan tersebut, dia hanya bisa mengandalkan metode lain. Dalam 2000 tahun terakhir, metode paling efisien yang digunakan oleh Fang Yu adalah menelan ramuan dalam monster hidup-hidup. Dia mengandalkan metode ini untuk menerobos dari level 5000 di tahap pemurnian Qi ke lebih dari 9000 level. Namun sekarang, dengan melemahnya energi spiritual di bumi, semakin sedikit monster yang dapat bertahan hidup. Dalam 100 tahun terakhir, Fang Yu hanya menemukan sedikit. Sekarang, budidayanya telah mengalami stagnasi total, dan dia telah terjebak di level 9832 untuk waktu yang lama. Fang Yu percaya, bahwa selama dia bisa menembus tahap pemurnian Qi tingkat 9999 dan mencapai tingkat 10.000, maka dia akan dapat memasuki tahap pembangunan fondasi. Pada saat itu, impian utamanya, yang telah dia praktikkan selama ribuan tahun, akan terwujud. Tanpa diduga, ketika dia berada tidak jauh dari lantai 10.000, monster di bumi hampir punah. Sekarang, dia harus bisa menemukan cara lain yang efisien untuk berlatih, atau dia hanya bisa mencari beberapa monster yang tersisa di dunia. Lupakan saja, aku tidak ingin memikirkannya lagi, aku punya banyak waktu, jadi luangkan waktumu saja, pikir Fang Yu dalam hati. Fang Yu memejamkan mata dan bersiap untuk tidur. Tapi saat ini, dia mendengar isak tangis tertahan dari bawah.